Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya mau bercerita tentang salah satu momen dalam kehidupan saya. Ini terjadi mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. Saya sudah terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja, begitu ya. Sudah memegang beberapa posisi atau jabatan yang cukup strategis. Pada suatu ketika pendeta saya atau gembala sidang saya mengundang pendeta dari luar kota atau mungkin luar pulau pada waktu itu, dan beliau ini adalah seorang yang memiliki karunia khusus untuk mendoakan orang, bahkan bisa memahami apa sih permasalahan orang. Jadi pada waktu ibadah itu hampir semua diundang maju ke depan, mau didoakan, ada yang sampai bermanifestasi ya. Saya waktu itu sedang pelayanan pada waktu itu, pada kebaktian waktu itu, ibadah waktu itu. Kemudian setelah ibadah dia datang kepada saya. Apa yang menjadi permasalahan? Saya waktu itu merasa tidak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Masalah saya pelayanan karena saya berpikir ini. Kemudian saya sampaikan seperti itu dan pendeta tersebut bilang, saya tahu kamu ada masalah keuangan. Saya terkejut karena memang pada waktu itu kami dalam kondisi yang saya dalam kondisi yang minus, bahkan istri saya tidak tahu waktu itu. Itu hanya saya mungkin yang tahu. Ya, istri saya taunya ya saya bekerja, uang saya cukup. Pada waktu itu memang posisi sedang cukup minus. Dia mendoakan saya dan saya pada titik itu saya percaya ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang punya karunia luar biasa. Karena nggak ada orang yang tahu bahwa saya dalam kondisi keuangan yang kurang baik pada waktu itu, termasuk istri saya sendiri. Karena saya pikir jangan sampai istri saya terlalu kepikiran kalau kondisi kami sedang sedikit minus pada waktu itu. Saya bilang ini hamba Tuhan luar biasa, karena bisa tahu, padahal saya nggak cerita ke siapa-siapa. Nah, pada waktu itu pendeta ini berkata kepada saya, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti ini. Ya amin, saya percaya Tuhan pasti menyertai. Kemudian ada kalimat yang dia tambahkan, dalam 2 bulan Tuhan akan selesaikan. Oh, berani berkata 2 bulan lagi. Oke Tuhan, makasih. Saya mengimani dan saya mengamini. Tapi Bapak Ibu tahu, 2 bulan kemudian keadaan saya tidak bertambah baik, masih sama. Dan baru pulih itu sekitar 6 bulan setelah itu. Kemudian saya berpikir, kok bisa-bisanya nih pendeta, dia tahu masalah saya yang saya sendiri enggak kasih tahu ke orang lain. Tetapi kok sepertinya saya merasa bahwa dia menambahkan kalimat dalam 2 bulan. Nah, itu mungkin yang menjadi persoalan bagi saya. Ya kalau saya 2 bulan doa tidak dijawab, enggak masalah. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana jika itu adalah seorang yang imannya belum kuat, dibilang 2 bulan ternyata tidak? Bisa jadi orang itu langsung pendetanya nggak bisa dipercaya, dia pergi meninggalkan Tuhan, tidak percaya dengan hambanya. Nah, menjadi seorang pendeta atau pembicara tentu harus menjadi juru bicara Tuhan dan bukan juru bicara manusia. Tetapi hal yang penting juga adalah jangan sampai kita menambahkan kata-kata yang Tuhan tidak suruh kita sampaikan. Kita mungkin punya karunia luar biasa, karunia bernubuat, karunia berkhotbah, berkata-kata dengan hikmat. Tetapi ketika kita menambahkan satu kalimat yang Tuhan tidak suruh kita tambahkan, hal itu bisa menjadi batu sandungan dan menjadi jerat bagi kita. Selamat malam.
Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.